Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua, siswa-siswi SMP? Semoga kalian selalu sehat, semangat, walaupun masih belajar PJJ atau daring, pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks cerita fantasi. Nah, kompetensi dasarnya menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur-struktur dan penggunaan bahasa atau aspek lisan. Indikator pencapaian kompetensi 4.4.1 merumuskan masalah konflik yang akan diciptakan dalam cerita imajinasi. 4.4.2 membuat rincian peristiwa sesuai dengan masalah konflik penulis yang telah ditentukan. 4.4.3 menyusun kerangka cerita imajinasi berdasarkan rincian peristiwa yang ditetapkan di atas. 4.4.4 menciptakan tokoh-tokoh dalam peristiwa pada cerita fantasi yang akan dibuat. 4.4.5 menyajikan teks cerita fantasi menjadi cerita yang utuh berdasarkan kerangka cerita dan tokoh yang telah ditetapkan dalam konteks, struktur, dan ciri kebahasan teks cerita fantasi. Nah, tujuan pembelajaran itu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan STAM dan model Project Based Learning. Guru berkolaborasi dengan peserta didik agar mampu, yang pertama, merumuskan masalah konflik yang akan diciptakan dalam cerita imajinasi dengan runtut. Kedua, membuat merincian peristiwa sesuai dengan masalah konflik penulis yang telah ditentukan dengan rinci. 3. Siswa mampu menyusun kerangka cerita imajinasi berdasarkan rincian peristiwa yang ditetapkan di atas dengan tepat. Keempat, siswa mampu menciptakan tokoh-tokoh dalam peristiwa dan cerita fantasi yang akan dibuat dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu menyajikan teks cerita fantasi menjadi cerita yang utuh berdasarkan kerangka cerita dan tokoh yang telah ditetapkan dalam konteks, struktur, dan cerita kebahasan teks cerita fantasi dengan teliti. Dalam tayangan televisi, YouTube, ataupun bioskop, ada beberapa yang menayangkan cerita yang peristiwanya menurut kalian tidak akan ada dalam dunia nyata. Nah, tahukah kalian jenis cerita apa tayangan yang kalian lihat? Tidakkah kalian ingin tahu? Nah, contohnya cerita fantasi ini bisa tentang Harry Potter, yaitu juga termasuk cerita fantasi, ya. Nah, itu ibaratnya khayalan, ya. Cerita fantasi itu atau disebut juga dengan fiksi, ya, khayalan. Ya. Nah, definisi cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Cerita imajinatif mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Nah, cerita fantasi ini bisa berupa dengan fiksi, khayalan, ya. Kalau yang cerita nyata itu disebut dengan non-fiksi, cerita yang nyata. Ya. Jadi definisi cerita fantasi ini adalah sebuah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan, ya, berkhayal angan-angan, dan bukan berdasarkan kejadian yang nyata, ya. Itu yang dimaksud dengan cerita fantasi, hanya berdasarkan imajinasi pengarang atau penulisnya, menghayal gitu. Manusia bisa terbang menggunakan sapu, nah itu sebuah khayalan, ya. Asli dunia nyatanya itu tidak mungkin bahwa sapu bisa terbang dengan manusia, kan seperti itu, ya. Kalau manusia bisa terbang itu kalau nyatanya atau non fiksinya dengan menggunakan pesawat terbang, nah itu baru manusia bisa terbang, tapi menggunakan pesawat terbang. Nah, cerita fantasi, nah jenis-jenis teks cerita fantasi itu yang pertama ada cerita fantasi total. Ya, kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama dan pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, ini kan jenis-jenis cerita fantasi itu ada dua, ya. Ada cerita fantasi secara total, ada juga cerita fantasi secara irisan. Ya. Jadi cerita fantasi total ini, cerita jenis ini semuanya terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata, khayalan gitu, tidak terjadi.
ya seperti nama orangnya, nama objeknya, maupun nama kota benar-benar rekaan pengarang, semuanya rekayasa. Itu yang dimaksud dengan cerita fantasi total. Sedangkan cerita fantasi irisan atau disebut juga dengan fantasi sebagian, cerita fantasi ini yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan unsur-unsur dalam kehidupan nyata. Ya, menggunakan kehidupan yang nyata. Seperti nama tokohnya, tempat atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Itu perbedaannya. Kalau fantasi total itu kebanyakannya yang khayal, sedang sebagian itu ciri-cirinya bisa kehidupan nyata seperti nama tokoh maupun tempatnya. Yaitu perbedaannya, itu yang dimaksud dengan ciri-ciri dari jenis-jenis teks cerita fantasi. Nah, ada latar fantasi sejaman, ya. Dan fantasi sejaman ini maksudnya latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang, atau disebut dengan futuristik. Itu lantasan fantasi sejaman. Yang kedua, latar fantasi lintas waktu. Maksudnya berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah. Masa sekarang dan masa 50 tahun mendatang atau disebut futuristik. Itu cerita fantasi menurut zaman. Nah, bahwa struktur teks cerita fantasi, ya, itu yang pertama itu orientasi. Ya, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Apa sih yang dimaksud dengan orientasi? Nah, orientasi ini disebut dengan itu adalah sebuah tahapan pengenalan. Ya, pengenalan bisa disebut dengan pengenalan tokohnya, ya. Terus pengenalan karakter tokohnya, ya. Itu yang dimaksud dengan orientasi. Awal dari sebuah cerita yang biasanya berisi pengenalan latar dan tokoh, tempatnya. Itu disebut dengan orientasi. Sedangkan komplikasi itu sebuah munculnya masalah hingga klimaks, ya. Itu disebut juga terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh sang tokoh, ya, utama dalam cerita hingga masalah memuncak secara klimaks ini. Ya, permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh pada cerita fantasi itu apa gitu, ya. Misalkan permasalahannya sebuah peperangan, ya, itu kan cuma permasalahannya seperti itu, berebutkan kerajaan-kerajaan, ya. Misalkan itu seperti itu. Ya, si ketiga itu resolusi. Nah, resolusi ini aja penyelesaian masalah yang dihadapi si tokoh, permasalahannya, penyelesaiannya dari si komplikasi ini. Ya, penggabungan si komplikasi ini kan permasalahan ini. Yang muncul ada resolusi di penyelesaian masalahnya. Itu disebut dengan resolusi. Itu struktur teks cerita fantasi itu ada tiga, ya. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, di sini cerita fantasi pun memiliki unsur-unsur teks, ya, unsur-unsur intrinsik, ya, teks cerita fantasi itu. Yang pertama itu tokoh. Tokoh ini yang dimaksud dengan tokoh itu adalah orang memainkan suatu cerita, ya, atau pelaku cerita. Itu disebut dengan tokoh. Tokoh dalam teks cerita fantasi merupakan ciptaan pengarang, ya. Dapat juga merupakan gambar dari orang-orang yang hidup di dalam nyata, ya. Ya, itu yang dimaksud dengan tokoh. Ya, tokoh ini bisa ada juga tokoh tambahan, ya. Adalah tokoh yang memiliki sedikit peran dalam cerita, yaitu disebutnya tokoh. Ada tokoh sentral, ya. Tokoh sentral itu adalah, ya, tokoh sentral itu adalah mempunyai 3 syarat. Itu paling terlibat dengan tema, sering muncul tokoh itu tuh. Kalau sebutnya tokoh utama itu, ya. Nah, terus kedua itu ada penokohan. Nah, penokohan ini adalah sebuah karakter yang diperankan oleh si tokoh. Karakter atau otak jahat, otak baik, ya, itu yang disebut dengan watak atau disebut dengan penokohan. Nah, terus yang ketiga itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu apa sih? Nah, bahwa yang dimaksud dengan sudut pandang itu adalah merupakan salah satu teknik penulis yang digunakan untuk menyampaikan ceritanya dengan cara menempatkan dirinya dalam cerita tersebut. Ya, sudut pandang itu dibedakan atau pandang akun sertaan, ya, sudut pandang akun atau sertaan, ya. Sudut pandang Dian Mentahu, ya, dan sudut pandang ini itu adalah sebuah merupakan salah satu teknik penulis yang digunakan untuk menyampaikan ceritanya dengan cara menempatkan dirinya dalam cerita tersebut itu, ya. Itu disebut dengan sudut pandang, ya. Terus yang keempat, ya, latar. Nah, latar ini adalah sebuah keterangan mengenai keadaan atau situasi, bisa waktu, ruang, dan suasana
terjadinya suatu peristiwa, itu disebut latar. Latar ini berfungsi untuk memberikan konteks cerita, ya. Bisa dengan latar tempat, yaitu latar merujuk pada lokasi terjadinya peristiwa, ya, tempat-tempat. Nah, itu disebut latar tempat tuh. Terus kedua, latar waktu. Latar itu yang berhubungan dengan bisa kapan terjadi peristiwa cerita, ya. Bisa misalkannya bisa pagi, siang, sore, malam. Nah, itu yang disebut dengan latar waktu. Sedangkan latar suasana, yaitu bisa latar yang berhubungan dengan keadaan dan melingkupi terjadinya peristiwa cerita. Misalnya perasaan gundah, serunya pesta, keadaan genting, dan sebagainya. Itu sebutnya latar suasana. Bisa sedih, kan? Bisa suasananya sedang panas, dingin. Itu suasana juga, kan, ya? Lagi suasananya serunya pesta, ya, genting, itu termasuk suasana. Yang 4, latar sosial. Latar sosial ini yang merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan. Misalnya kebiasaan istiadat, ya, adat istiadat, peristiwa di lingkungan tersebut, tradisinya, keyakinannya, pandang hidup, pola pikir, serta sikap dan sebagainya. Itu disebut dengan latar sosial, ya. Nah, tema, ya. Tema ini adalah pokok permasalahan pada suatu cerita, ya. Hati-hati jangan disamakan dengan judul. Judul beda, ya. Judul itu sebuah gagasan yang akan dibahas pada cerita tersebut, isinya itu judul. Kalau tema ini adalah pokok permasalahan yang dihadapi pada cerita tersebut. Permasalahan tentang apa? Ya, itu kan, ya. Tadi kan sudah jelaskan sama Pecep tentang tema itu permasalahan tentang kerajaan, kan itu sebuah tema. Pokok permasalahan, perebutan, ya. Itu hati-hati jangan dibedakan dengan judul, ya. Judul tuh beda dengan tema, ya. Yang terakhir, amanat. Amanat ini adalah merupakan pesan dari pengarang kepada pembaca, ya. Ini adalah biasanya diimplisikan melalui karakter dan konflik tokoh, sehingga pembaca harus menemukan sendiri tema tersebut. Yang jadi pesan yang disampaikan pada si penulis tersebut di cerita tersebut, yang amanatnya tentang apa, yaitu pada unsur-unsur intrinsik yang di dalam sebuah sastra. Intrinsik itu, ya, ada tokoh, penokohan, sudut pandang, latar, alur, tema, dan amanat, ya. Nah, kaidah kebahasan teks cerita fantasi itu kata ganti, ya. Kata ganti orang bisa aku, kamu, kau, dia, dan lain-lain. Kata ganti penunjuk ini, itu. Konjungsi penanda urutan waktu, kata penghubung yang menggunakan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Contohnya, kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, dan sebagainya. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ujaran orang lain. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan ucapan orang lain, biasanya berbentuk kalimat berita. Ya, itu yang dimaksud kalimat langsung dan tidak langsung, ya. Kalian harus bisa membedakan mana kalimat langsung dan tidak langsung. Sedangkan kalimat langsung itu yaitu berupa yang menirukan ujaran orang lain, ya. Biasanya kalau di di teks-teks itu kan, teks-teks cerita biasanya kan ada tanda petiknya, itu kan kalimat langsung itu seperti itu, ada di akhirnya ada titik, ya, terus tanda seru. Nah, itu yang dimaksud kalimat langsung biasanya, ya, contohnya tuh. Nah, terus kalimat tidak langsung kalimat yang melaporkan ucapan orang lain, biasanya berbentuk kalimat berita, ya. Nah, langkah-langkah menyajikan teks cerita fantasi adalah sebagai berikut: merumuskan masalah. Kedua, membuat rincian peristiwa. Ketiga, menyusun kerangka berdasarkan rincian peristiwa. Yang kelima, menciptakan tokoh-tokoh. Yang keenam, membuat teks cerita fantasi yang utuh. Nah, di sini ada contoh sebuah cerita fantasi, Elisa dan 3 butir jagung emas. Nah, di sebuah gubuk tua, tinggallah seorang gadis bernama Elisa bersama ibu dan adiknya. Ayahnya telah meninggal sehingga tulang punggung keluarga hanyalah ibunya. Elisa harus putus sekolah karena ibunya sudah tidak sanggup membiayai sekolah Elisa. Untuk membantu ibunya, Elisa bekerja pada tetangganya yang memiliki rumah besar. Pada suatu pagi ketika hendak bekerja, Elisa melihat kakek tua. Kakek tua itu tampaknya sangat lelah dan tersungkur di jalan. Kakek itu lalu meminta tolong dan Elisa segera membantu kakek tersebut. Elisa kemudian mengobati luka kakek sembari berbincang. Kakek menanyakan tentang hidup Elisa dan Elisa menceritakan semuanya. Setelah cukup beristirahat, Elisa menawarkan untuk mengantar kakek, akan tetapi kakek tua menolak dan memberikan sepotong kain
di dalam sepotong kain diberikan kakek tua terdapat 3 butir jagung berwarna emas. Kakek tua berpesan bahwa jagung ini adalah jagung ajaib. Jika ditanam dengan ikhlas dan sabar, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan. Elisa berterima kasih dan melanjutkan perjalanan untuk bekerja. Setelah pulang, Elisa menceritakan kejadian dan jagung emas kepada sang ibu. Sang ibu lalu meminta Elisa untuk menanam jagung tersebut di belakang rumah. Setiap pagi Elisa menyiram jagung dan sehingga siangnya ibunya membantu merawat jagung tersebut. Setelah jagung tersebut tumbuh, betapa terkejutnya Elisa ketika hendak memasak jagung, tapi seluruh biji jagung terbuat dari emas. Elisa kemudian menceritakan kepada sang ibu. Keduanya berencana menjual jagung emas itu. Jagung emas tersebut selalu berbuah, 1 buah dalam seminggu, sehingga keluarga Elisa kini hidup sejahtera. Setelah merasa serba cukup hasil panen jagung lainnya, kemudian dia bagikan biji jagung emas tersebut kepada tetangga dan orang miskin agar bisa menikmati hasil jagung tersebut. Meski sudah merasa cukup, namun Elisa masih selalu berbaik hati dan senang membantu sesama. Nah, ini adalah sebuah cerita ya. Menurut kalian ini termasuk cerita fantasi bukan ya? Masa misalkan emas itu jagung bisa berbuat emas ya? Kayaknya nggak mungkin ya kalau dari dunia nyata atau dunia non fiksi ya. Kalau jagung dipelak itu gak mungkin jadi emas, yaitu sebuah cerita fantasi khayalan fiksi. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang khayalan imajinasi ya. Seperti itu kan cerita-cerita yang ditelevisikan ya. Kursi bisa Harry Potter sapu bisa terbang ya. Itu kan gak mungkin gitu ya. Jadi itu saya sudah jelaskan tentang cerita fantasi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh kalian semua. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.